Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam hormat, ayo bangkit Indonesia. Yang kami hormati saudara-saudari sebangsa setanah air, dimanapun berada di seluruh pelosok Nusantara dan yang sedang berada di luar negeri. Semoga saudara-saudari selalu dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, serta diberikan kesuksesan dalam menjalankan tugas dan kewajiban kita selaku warga negara Indonesia. Seperti Anda ketahui bahwa pemilihan presiden Pilpres sudah diambang pintu. Begitu selesai negara kita melaksanakan pemilihan umum legislatif 2014 ini, maka kita akan melaksanakan pemilihan presiden masih pada tahun yang sama. Bahkan saat ini, dan apalagi saat nanti menjelang pemilu legislatif, nama-nama calon presiden sudah santer kita dengar, di mana terkadang nama capres yang kita usulkan, yang kita usung, mempunyai pengaruh yang besar terhadap kemenangan suatu partai. Hal ini bisa Anda ingat kembali ketika Partai Demokrat menjadi partai yang disegani saat pemilu legislatif 2004 dan bahkan menjadi pemenang pemilihan umum pada tahun 2009 karena sosok SBY yang saat ini masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Namun dapatkah Anda membayangkan kejadian ini bakal terulang kembali pada partai peserta pemilu 2014 ini? Mengingat peserta pemilu pada tahun 2014 ini hanya tinggal 10 partai politik di luar PKPI yang saat ini sedang menanti kejelasan. Hal ini tentu akan meningkatkan persaingan antar partai politik. Dan di samping itu kita ketahui juga bersama kejadian-kejadian yang menimpa partai politik, baik kasus hukum yang mendera tokoh-tokoh partai maupun kasus internal partai itu sendiri. Hal ini tentu akan membuat Anda, kita bertanya-tanya, akankah pemilihan legislatif ataupun Pilpres 2014 ini bisa lebih menggugah masyarakat Indonesia untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpinnya, atau dalam kata lain meningkat angka partisipasi politik, di mana kita ketahui lebih 39% pemenang pada pemilu 2009 adalah partai golongan putih atau golput. Dan bisa jadi kejadian ini malah menurunkan partisipasi politik, atau dengan kata lain angka golput akan malah meningkat. Tentu Anda sendiri sudah dapat mulai mereka-reka seperti apa hasil pemilihan legislatif ataupun pemilihan presiden 2014 melalui gejala-gejala alam, melalui gejala-gejala politik yang terjadi saat ini. Jadi pada kesempatan ini kita coba menawarkan sebuah model baru, sebuah terobosan baru yang kita sebut namanya Gerakan Indonesia Bangkit, di mana Anda memiliki hak usul, hak dukung, hak pilih terhadap nama capres sesuai pilihan Anda sendiri. Hal ini tentu akan memunculkan
capres-capres alternatif pada tahun 2014 ini. Model ataupun terobosan baru ini boleh dikatakan juga merupakan jawaban dari tokoh bangsa kita ini yang juga mantan presiden, mantan wakil presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Yusuf Kala. Beliau mengatakan bahwa kondisi parpol saat ini mirip dengan grup band. Jadi oleh karena itu, jika kita kaitkan dengan yang disampaikan oleh Bapak Yusuf Kala, jadi bisa dikatakan model ini mirip. Dan bisa dikatakan seperti kalau Anda dulu ingat ketika pertama sekali itu Bahana Suara Pelajar, Akademi Fantasi Indonesia, Indonesian Idol, dan terakhir sekarang ini Experter yang sedang pada saat tahap audisi. Namun di sini yang kita audisi bukan bakat, bukan penyanyinya, tapi adalah calon Presiden Republik Indonesia yang sebelumnya kita pilih dalam format Presiden Indonesia Bangkit. Dan bukan hanya itu, melalui gerakan ini juga Anda selain bisa mengusul nama capres, Anda juga bisa dapat mengusulkan, mendukung, memilih kontrak politik Indonesia Bangkit yang harus ditaati dan dijalankan oleh calon presiden yang Anda usulkan saat terpilih menjadi presiden 2014-2019. Hal ini berarti harapan kriteria seorang pemimpin yang Anda usulkan ini wajib dilaksanakan Presiden Republik Indonesia 2014-2019 selama masa kepemimpinannya. Bisa Anda bayangkan Indonesia bakal memiliki presiden 2014-2019 yang diikat oleh kontrak politik yang disusun oleh masyarakatnya sendiri. Hal ini tentu berarti presiden selain bertanggung jawab kepada DPR, tapi juga bertanggung jawab secara langsung kepada masyarakatnya melalui kontrak politik yang disusun oleh masyarakat, termasuk Anda sendiri ikut mengusulkan ini sebelumnya. Dan selama 5 tahun masa kepemimpinan Presiden 2014-2019 berarti menjalankan program-program yang Anda usulkan, Anda dukung, dan Anda pilih sendiri, yang dalam gerakan ini kita sebut suluh. Namun timbul pertanyaan, bagaimana mungkin masyarakat dapat dengan sendiri mengusulkan, mendukung, memilih sosok capres yang diinginkannya, apalagi yang bisa diikat melalui kontrak politik yang disusun oleh masyarakatnya sendiri. Karena sama Anda ketahui bahwa hak ini sudah kita delegasikan kepada wakil rakyat ataupun DPR yang kita pilih melalui partai politik pada pemilihan umum legislatif. Jadi inilah yang kita sebut sebagai sebuah model baru, sebuah terobosan baru dalam sistem demokrasi Indonesia. Melalui terobosan ini, melalui model ini, ada beberapa hal yang mungkin dapat kita peroleh manfaatnya. Yang pertama, dapat meningkatkan partisipasi politik pada pemilihan umum legislatif dan Pilpres 2014. Sekaligus meningkatkan kepercayaan publik kembali terhadap parpol sebagai poros dalam sistem demokrasi Indonesia. Yang kedua, kita berharap ini dapat mengeliminir pemilih golput pada pemilu 2014, baik di legislatif maupun Pilpres. Dan yang ketiga, kita sebagai masyarakat
juga turut dapat aktif dalam menyusun kontrak politik yang bakal dijadikan catatan yang harus dijalankan seorang capres saat nanti menjabat menjadi presiden 2014. Dari gambaran model yang telah kita siapkan, Anda dapat melihat dan merasakan bagaimana perbedaan model baru yang ditawarkan Indonesia Bangkit dalam menghadapi pemilihan umum legislatif dan pilpres dengan kondisi normal seperti saat ini. Di konsep Indonesia baru, berubah bangkit atau Indonesia Bangkit, Anda dan masyarakat dan kita dapat berdampingan dan bekerja sama dalam mengusulkan, mendukung, memilih sosok capres yang kita inginkan. Dan seperti apa pula kontrak politik yang perlu dijalankan presiden saat menjabat nantinya. Hal ini dapat terwujud jika Anda, masyarakat, kita semua mau bersatu mengawal proses demokrasi di negeri tercinta ini, turut mendampingi partai politik mengembalikan citranya dalam sistem demokrasi Indonesia, dan turut berpartisipasi mengawal kegiatan model baru ini. Dalam benak Anda mungkin sudah mengantongi beberapa nama calon presiden yang bakal bertarung dalam pilpres. Bahkan muncul beberapa nama capres yang mungkin di luar perkiraan kita. Jika yang memunculkan nama itu adalah tokoh-tokoh elit parpol, kemungkinan besar akan lolos. Namun beberapa belakangan waktu ini, beberapa nama yang mungkin di luar perkiraan kita memberikan warna baru dalam menuju pemilihan legislatif dan pilpres. Kita sebut aja nama Bang Haji Roma Irama, Bung Farhat, Bung Fazrul yang jauh hari sudah memperjuangkan peluang capres bisa ditempuh melalui jalur independen, yang namun akhirnya kandas di Mahkamah Konstitusi. Demikian juga seorang yang bergerak di bidang asuransi, Bung Handoyo Notoprojo, juga sempat mendeklarasikan dirinya melalui YouTube. Tentu ini merupakan warna baru dalam menuju pilpres nanti. Dan bahkan di akhir 2012 kemarin, majalah Indonesia telah mengeluarkan survei yang hasilnya memunculkan 36 nama capres yang bakal bisa menjadikan warna tersendiri dalam Pilpres 2014 ini. Jadi berkaitan dengan ini dan dalam menambah khasanah warna dalam pemilihan legislatif maupun Pilpres 2014 ini, kita dari Indonesia Bangkit coba menawarkan kepada kita semua, kepada masyarakat Indonesia yang punya kepedulian terhadap negeri ini, punya keinginan melihat negeri ini berubah dan bangkit menuju Indonesia baru. Masyarakat yang mau juga bersatu untuk membentuk kontrak politik, harapan yang diinginkannya terhadap Indonesia tercinta ini. Ini lebih elegan ketimbang kita harus turun ke jalan untuk memperjuangkan kontrak politik kita. Demikian juga para tokoh-tokoh yang mungkin telah masuk dalam bursa pencalonan dan survei-survei, kiranya kita mau dapat bersama-sama
membangun kekuatan real sehingga dapat memunculkan sosok capres yang mau secara bersama-sama untuk membangun negeri ini ke depan menuju Indonesia baru yang berubah dan bangkit. Untuk itu secara khusus kami mengundang Bapak Ibu, saudara-saudari yang termasuk dalam 36 nama capres hasil survei Majalah Indonesia akhir tahun 2012. Karena sistem ini terbuka untuk siapa saja, termasuk tokoh elit parpol, walaupun mempunyai peluang yang besar dicalonkan dari partai politik masing-masing. Karena selain sistem ini mampu menjaring calon-calon pemimpin masa depan Indonesia, melalui sistem ini penerimaan publik bisa lebih terlihat nyata dan sekaligus memperkuat image calon presiden 2014. Apalagi jika tokoh elit parpol berkenan bergabung, tentu ini merupakan suatu langkah terbaik bagi partai politik tersebut, karena mau menjemput bola dan mau hadir bersama-sama masyarakatnya membangun komunikasi kemana arah Indonesia akan dibangun. Demikian juga untuk Bapak Ibu, saudara-saudari yang mungkin belum masuk dalam bursa survei namun memiliki niat yang tulus, ikhlas ingin membangun negeri ini, mewujudkan Indonesia baru, Indonesia yang berubah dan bangkit. Mari kita ambil peran kita masing-masing, mari kita bergabung dalam kegiatan ini untuk mensukseskan pesta demokrasi, pemilihan umum legislatif dan Pilpres 2014. Setelah Anda memahami dan mencermati seluruh isi gerakan ini, Anda akan merasa ada keyakinan baru bahwa ada peluang baru dan ada semangat baru, di mana Anda mempunyai hak usul, hak dukung, dan hak pilih terhadap calon presiden 2014, baik secara pribadinya maupun kriterianya. Untuk itu kami berharap mari kita bersatu bersama membangun kekuatan demi negeri tercinta ini. Kita kawal gerakan ini. Silahkan sampaikan saran, masukan, bahkan kritikan Anda, sehingga kita sama-sama dapat membangun dan sampaikan secara santun sebagai tanda kita bangsa yang bermartabat, dengan tidak mengedepankan konflik sara yang bersifat pornografi, fitnah, ataupun yang bersifat adu domba. Dukungan yang tulus dapat terjadi ketika Anda, masyarakat Indonesia, kita dan saya sendiri mau membuka mata, hati, dan pikiran kita masing-masing untuk mau bersatu dalam gerak langkah untuk Indonesia baru, berubah, bangkit, dengan menurunkan intensitas konflik pribadi kita masing-masing. Anda mungkin sudah tahu bahwa suatu gerakan tidak akan mampu berjalan dengan baik jika hanya tetap dalam konsep tanpa ada perjuangan, tanpa ada pengorbanan. Untuk itu kiranya Anda yang dapat mengaruhi pengalaman, segera memahami kegiatan ini, mari sama kita sebarluaskan, mari sama-sama
kita mulai mencerahkan masyarakat kita, sehingga masyarakat luas akan lebih memahami bahwa mereka memiliki harapan baru, mereka mempunyai semangat baru untuk Indonesia yang baru, sehingga mau bersama-sama berjuang, dan sehingga kita dapat menghasilkan sebuah kontrak politik Indonesia Bangkit yang lebih tajam, dan Presiden juga dapat melaksanakannya dengan secara baik. Apalagi mengingat Pilpres sudah dekat, maka gerakan ini harus lebih cepat lagi bergerak. Karena di samping karena kita tidak mempunyai mesin politik, karena ini adalah gerakan secara swadaya kita masing-masing dan keinginan masyarakat ini sendiri untuk bersatu. Sehingga harapan kita bersama, bagi Anda yang cepat dalam memahami gerakan ini, bisa langsung mengambil tindakan. Salah satunya yaitu langsung mengusulkan, mendukung ataupun memilih kontrak politik yang Anda anggap penting dan berguna dan cocok dalam menyelesaikan masalah Indonesia selama 5 tahun ke depan periode presiden. Dan jika Anda memiliki kemampuan, poin kedua, Anda bisa langsung dapat mengusulkan diri sebagai calon presiden. Atau Anda juga bisa mengusulkan capres yang menurut Anda paling sesuai untuk mengemban amanah dalam jabatan Presiden Republik Indonesia ke depan, dengan berpartisipasi sebagai relawan Indonesia Bangkit. Di sini ada 5 yang termasuk dalam relawan Indonesia Bangkit. Yang pertama yaitu koordinator relawan Indonesia Bangkit yang kita sebut Karib. Yang kedua, relawan informasi dan teknologi Indonesia Bangkit atau RITIB. Yang ketiga, intelektual Indonesia Bangkit atau IB. Ratib, relawan pengumpul Indonesia Bangkit. Dan kelima, donatur Indonesia Bangkit. Anda juga akan merasa lebih yakin bahwa seleksi capres ini akan menjadikan model baru dalam sejarah demokrasi bangsa Indonesia dan akan menghasilkan calon presiden yang benar-benar menjadi milik masyarakat, milik Anda sendiri. Karena selain Anda yang mengusulkan, ini juga akan melalui 3 tahap seleksi, sehingga penerimaan publiknya lebih dapat teruji. Bahkan dengan model yang sama, model ini juga dapat dengan mudah diterapkan pada pemilihan kepala daerah, baik gubernur, bupati, dan wali kota. Karena pemilihan kepala daerah masih terbuka untuk calon independen, dan bahkan lebih mudah diterapkan konsep ini dalam pemilu kada di Indonesia. Dan ini akan tentu membawa efek yang luar biasa, dan tentu ini memunculkan wacana baru bahwa kepala daerah yang terpilih bukan hanya karena kekuatan finansial, kekuatan uang, ataupun hanya mesin partai saja, namun tokoh-tokoh yang ikhlas membangun daerahnya namun kurang didukung oleh materi maupun partai dapat berpartisipasi, sehingga terbuka kesempatan untuk kita semua menjadi seorang pemimpin bangsa Indonesia ini.
Untuk itu, bagi daerah yang akan melaksanakan pilkada, terutama yang 43 kabupaten, kota ataupun provinsi yang dimajukan, jika ingin menerapkan konsep ini, silahkan. Kita dapat bergabung. Fasilitas seleksi dapat kita satukan, sehingga dapat malah memperkuat tujuan besar kita untuk Indonesia baru, Indonesia berubah, dan Indonesia bangkit melalui daerah yang baru berubah dan bangkit. Demikian sekilas gambaran gerakan Indonesia Bangkit ini. Semoga cita-cita kita bersama demi terwujudnya Indonesia baru, berubah, bangkit, dengan pemerintah yang mengayomi, pengusaha yang peduli, serta masyarakat yang santun, dapat terrealisasi sebagai amanat, sebagai wasiat dari para pendahulu kita. Salam Ayo Bangkit Indonesia. Ditandatangani Abdoli. Catatan yang pertama, setelah gerakan ini Anda pahami secara utuh, maka Anda akan merasakan bahwa siapapun Anda, apapun latar belakang Anda, kedudukan, jabatan, pekerjaan Anda, kita semua mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan dari negara, serta kewajiban yang sama pula untuk mempertahankan kedaulatannya serta berpartisipasi dalam pembangunannya. Dan gerakan ini bukan masalah kalah menang, karena kemenangan itu sejatinya adalah kemenangan milik masyarakat Indonesia, kemenangan kita bersama. Yang kedua, gerakan ini dapat terwujud jika Anda memiliki kepedulian terhadap negeri ini, mau menciptakan peluang baru, mau membuka diri untuk hal-hal yang baru. Demikian juga Anda harus mau dan mampu sedikit menurunkan ego pribadi, ego golongan kita, dengan meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atasnya, atau minimal sejajar. Yang ketiga, gerakan ini bukan dimaksudkan untuk menyerang ataupun menyinggung pribadi ataupun sekelompok golongan, karena ini merupakan gerakan kita bersama untuk bangkit dan memerlukan kerjasama kita pula. Indonesia dapat berubah dan bangkit jika semua elemen bangsa mau bekerja sama. Anda dapat merasakan hubungan saling mendukung dan kepentingan masa depan bangsa lebih kita tonjolkan dalam gerakan ini. Jika ada terselip kata dan ucapan yang tidak berkenan di hati, dengan setulus hati kami memohon maaf. Semoga Anda dan keluarga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!